kalau dengar kata pernikahan, apa yang ada di dalam pikiranmu? Oh, ada laki-laki dan perempuan, lalu mereka menjadi satu, menjalin rumah tangga. Nah, itu namanya pernikahan. Itu pikiran yang sangat cetek sekali. Nah, malam hari ini sebelum kita meneguhkan pernikahan, dari Bapak Elvis Ronald Soselisa, saya ingin kita mengerti dulu konsep daripada pernikahan. Apa itu pernikahan? Saudara-saudara, awal dijadikan semuanya, diciptakanlah Adam dan Hawa. Dan semua makhluk yang ada diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan musim pun diciptakan berpasang-pasangan. Ada musim hujan, ada musim panas. Ada malam, ada siang. Diciptakan berpasang-pasangan. Apa yang mau diberitahukan Tuhan dengan ini? Diciptakan laki-laki, diciptakan perempuan, lalu nanti itu menjadi satu supaya berkembang biak. Halo, apakah kamu tidak percaya bahwa Tuhan bisa membuat seseorang bisa melahirkan anak tanpa harus ada perkawinan? Kenapa harus diciptakan perkawinan? Sekarang mari buka pikiran. Perkawinan adalah satu desain yang besar dari seluruh apa yang diciptakan Tuhan, menunjukkan siapa dia dan apa yang akan dilakukannya. Nah, sampai di sini masih bingung. Ayo sekarang buka pikiran supaya cepat selesai. Yuk, jangan ada yang main-main HP. Lihat di sini saja. Apalagi yang belum menikah, apalagi yang belum nikah. Pernikahan adalah suatu rancangan yang besar yang Tuhan siapkan untuk sesuatu yang besar dari seluruh rencananya. Saya tahu masih bingung, saya akan menjelaskan. Oke ya, kita akan mulai dulu. Mari buka kitabmu supaya nanti habis ini semua harus paham kenapa harus ada pernikahan. Oke, mari bukalah Alkitabmu. Kita akan melihat dulu satu yang agak membingungkan dulu. Ada yang membingungkan, nanti kepada yang gampang. Oke, bukalah Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Kita mulai dari sini dulu. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mari bersukacita katanya, mari bersorak-sorai. Karena apa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Supaya kita tidak bingung, ini siapa anak domba? Lalu siapa ini pengantinnya? Saya akan memberitahukan. Nanti akan kita buktikan. Anak domba yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus, dan pengantinnya adalah jemaatnya, gereja. Dan ini nanti akan menjadi akhir dari semua masa. Jadi sesungguhnya pernikahan itu adalah rancangan yang ajaib.
Itu Allah yang punya roh. Rohnya diberikan kepada kita yang disebut dengan Roh Kudus. Rohnya Bapa menjadi satu dengan kita. Pak Elvis, aduh namanya sorry sekali, Bapak Elvis dengan Ibu Adreila Sulastri bisa mengetahui nggak apa yang terjadi sehingga lahir yang ganteng-ganteng ini? Kawin. Seperti itulah cara kerjanya. Cara kerjanya Bapa yang di surga, Allah kita, Immanuel, bersama-sama dengan kita. Dirinya sendiri diinvest masuk ke dalam kita. Itu yang disebut dengan lahir baru. Rohnya diberikan kepada kita. Rohnya dia menjadi satu dengan kita. Roh Allah menjadi satu dengan kita. Itu sebabnya kita berani mengatakan, ya Abba, ya Bapa. Sampai di sini bisa mengerti? Saya pastikan Anda masih bingung. Jadi saya teruskan. Akhir dari semua yang ada, adalah pernikahan yang kudus. 1000 tahun lamanya pernikahan antara Tuhan Yesus dan gerejanya. Dan di dalam 1 Korintus dikatakan di sini apa yang sedang terjadi sekarang ini. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2 mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita sedang dibentuk hari-hari. Hidup kita sedang terus diperbaharui. Kita dibentuk untuk mencari apa? Untuk menjadi apa katanya? Untuk mempertunangkan kita dengan Kristus. Firman Tuhan sekarang ini membentuk kita, memacai kita seperti Ibu Sulastri ini cantik sekali. Dia pakai bedak, pakai ini. Nah kita sekarang sedang dibedahi, di make up namanya ya, di make up sedemikian rupa sampai kita betul-betul menjadi pengantin yang siap menunggu kedatangan Dia, Hakim yang adil. Dia akan datang beserta dengan para malaikatnya, dan kita akan bertemu di awan-awan. Semua orang mengatakan Dia akan turun sebagai Hakim yang adil. Bagaimana Dia turun? Dia turun untuk menjemput mempelainya, yaitu gerejanya. Itu adalah desain. Jadi Tuhan sedang berbicara sejak Adam dan Hawa, terus berbicara dari seluruh makhluk, dari semua alam ciptaan yang berpasang-pasangan. Tuhan berbicara step by step, terus berbicara sampai nanti pasangan itu akan diwujudkan dengan pasangan yang sesungguhnya, yaitu Kristus dan jemaatnya. Itulah tujuan akhir daripada pernikahan. Sampai di situ sudah bisa mengerti kan? Masih sulit ya? Masih sulit. Tujuan dari akhir pernikahan. Jadi kalau kamu sekarang menikah, itu hanya bayangan, shadow, bayangan dari satu hal yang akan Tuhan tunjukkan. Kenapa orang Kristen dikatakan menjadi satu tanpa perceraian? Ini berbicara kepada keutuhan Kristus dan jemaat. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat firman Tuhan. Sebelum nanti saya simpulkan 3 hal supaya nanti kita akan diberkati. Coba saya akan membuat lambat-lambat saja. Saya rindu Roh Kudus memberitahukan kepada kita sesuatu malam hari ini. Baik, kita akan melihat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Saya mulai dari ayat 32, nanti saya akan baca dari atas lagi. Efesus pasal yang kelima. Mana tisunya ini? Habis.
Habis. Ya sudah. Cek. Cek, cek. Mana yang udah bersihnya, Pak? Parah banget. Cek satu. Nah, ini aja. Efesus pasal yang kelima, saudara. Saya akan membaca ayat 32 dulu. Nanti kita akan membaca dari atas. Ayat 32 mengatakan begini. Rahasia ini besar. Sekali lagi. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Artinya apa? Setiap kali ada pernikahan di hadapan Tuhan, apa yang sedang dibicarakan? Yang sedang dibicarakan adalah hubungan Kristus dan jemaatnya. Nanti kita akan lihat janji mereka. Apa nanti akan dibicarakan mereka berdua berjanji di sini. Nah, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Saya akan membaca dari atas. Mulai dari ayat yang ke-27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu adalah konsep pernikahan. Lalu sekarang perhatikan, saudara-saudara, ada sesuatu yang janggal. Pernah dengar lagu ini? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ini kan kesesatan yang terbesar yang diciptakan oleh dunia. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, kata firman Tuhan, menjadi satu dengan istrinya. Istri meninggalkan ayahnya dan ibunya, menjadi satu dengan suaminya. Mereka berdua pun menjadi satu. Dan ini nanti akan melahirkan benih ilahi seperti ini. Benih-benih ilahi yang akan berubah dunia. Nah sekarang, satu itu sama seperti kertas dilem, ditempelkan, kering. Coba kamu bisa pisah nggak? Tanpa robek tidak akan mungkin bisa pisah. Itulah pernikahan. Nah, lalu katanya begini, pulangkan saja. Coba tanya orangnya, kenapa dipulangkan? Dia itu itu istri enggak benar. Saya mau tanya sekali lagi, apa masalahnya kamu memulangkan istrimu? Ini seperti ini, begini. Anda tahu apa yang terjadi? Seorang pria atau seorang wanita yang membuka aib istrinya atau aib suaminya di hadapan orang lain, itu sama seperti seorang yang telanjang pula diperlihatkan kepada orang-orang. Sangat menjijikan. Orang-orang Kristen dengar baik-baik. Jangan sampai ada suami membeberkan aib istrinya. Wah, istrimu itu ya
istrimu. Lalu bagaimana ini? Ini kan tidak mungkin, nggak bisa. Ini harus diselesaikan ini. Saya tidak kuat lagi sama dia. Karena seperti ini, karena seperti ini, karena seperti ini. Masalahnya orangnya seperti ini. Halo, sebelum menikah kamu di mana? Bukankah engkau sudah berjanji setia? Apapun yang terjadi, aku akan memberikan seluruh hidupku kepadamu. Bahkan nyawaku sendiri, seperti Kristus memberikan nyawanya kepada jemaatnya, saya akan lakukan untuk istri dan anak-anak saya. Halo, kenapa kamu sekarang mengatakan seperti itu? Bukankah kesalahan istrimu adalah kegagalanmu? Engkau kan imam. Lalu buat apa engkau bersama-sama dengan istrimu menjadi satu? Dikatakan di sini tadi itu, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dan dikatakan lagi, sebab ayat 33 yang terakhir tadi, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi konsepnya, kenapa tidak bisa cerai? Karena sudah jadi satu. Kertas itu tidak bisa dirobek. Lalu kenapa ini menjadi rahasia terbesar? Rahasia terbesar adalah rahasia Kristus dengan jemaatnya. Sejelek-jelek apapun kita, sejelek-jelek apapun kita, umat tebusan Tuhan, Kristus tidak akan mau menolak engkau. Tetapi dia dengan sukacita memberikan nyawanya, dengan sukacita memandikan kita terus setiap hari dengan firman-Nya, memandikan kita terus setiap hari dengan firman-Nya. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa menurut saya sangat kagum. Dia mengatakan apa? Dia adalah seorang pendeta dengan jemaat yang besar. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu dia meninggalkan gerejanya. Apa yang dia lakukan? Telah sekian lama ini putri raja menemani saya. Ketika saya sakit, dia menyuapi saya. Ketika saya tidak bisa apa-apa, dia membersihkan bahkan yang paling kotor dari diri saya. Sekarang dia stroke. Maka saya akan ambil 2 hal. Saya tidak mau seorang suster akan merawat dia. Saya tinggalkan jemaat yang besar itu karena banyak orang yang mampu melayani itu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu mengasihi istri saya yang sekarang tidak bisa berdaya apa-apa kecuali saya. Dia tinggalkan itu, hidupnya hanya merawat istrinya. Dunia tercengang, gereja tercengang. Inilah cinta. Inilah yang disebut dengan cinta. Maka nanti apa yang menjadi janji mereka berdua kita akan dengar, kita akan simak baik-baik. Apa akan yang menjadi janjinya? Dengar saudara-saudara, suami, mengertilah ketika engkau menjadi satu dengan istrimu, maka tanggung jawab ada di pundakmu. Saya pernah mengatakan, ayo siapa yang pakai baju apa ini, siapa ini? Bela. Saya mengatakan begini, kamu ya, Bela, kamu itu salah besar kamu. Kenapa dari tadi kamu nggak belajar? Kamu jalan-jalan terus, ya? Benar nggak seperti itu? Benar nggak? Tidak. Yang dituju apa? Kamunya. Yang dituju adalah kepala. Karena kepala itu mewakili semua tubuhnya. Itu sebabnya sebagai kepala, itu sebabnya Kristus sebagai kepala, dia siap tanpa perlawanan, seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Demikianlah dia mempersiapkan dirinya. Dia dengan kerelaannya naik ke atas kayu salib untuk jemaatnya. Itulah pernikahan. Nah, saudara dengar baik-baik. Pernikahan adalah kesatuan Kristus dengan jemaatnya.
seorang laki-laki, hai bapak-bapak, kesalahan istrimu itu terletak kepadamu, kamu yang harus bertanggung jawab. Enggak bisa. Setiap orang kan punya kehendak, itu katamu. Saya biasa membentak istri saya, tapi kalau memberitahukan kelemahannya kepada orang lain, no, tidak. Karena ketika saya ngomong tegas, itu adalah memperbaharui. Tetapi apapun ancaman dari luar, maka saya adalah duluan di depan. Jadi kenapa dia kata pulangkan saja? Lu kenapa dipulangkan? Oh ngene. Lalu yang salah siapa? Bukankah engkau anak imamnya? Demikian pun dengan istri. Dia menelanjangi dirinya dengan membuka aib suaminya. Suami saya gini. Halo, di mana penghormatanmu? Hendaklah istri menghormati suaminya sama seperti jemaat menghormati Kristus. Kalau seorang suami tidak siap mati untuk istri dan anak-anaknya, bukanlah suami yang baik. Kalau seorang istri kalau tidak bisa tunduk setunduk-tunduknya kepada keputusan daripada suaminya, dia bukanlah istri yang baik. Itu bukan menunjukkan jemaat yang baik. Kita ini adalah desain yang besar dari Tuhan. Pernikahan yang sesungguhnya adalah pernikahan Tuhan Yesus dengan jemaatnya, dan itu dimulai dari pengorbanan dengan cinta. Semuanya karena cinta. Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Mulai hari ini, berhentilah menyalahkan atau ngerasani suamimu kepada orang lain. Berhentilah ngerasani istrimu kepada orang lain. Berhentilah ngerasani anak-anakmu. Anak-anak, berhentilah ngerasani orang tuamu. Karena dalam satu keluarga itu disebut sebagai miniatur kerajaan Allah. Miniatur itu adalah contoh yang kecil dari kerajaan Allah. Nanti kita akan melihat apakah yang sebenarnya yang disebut dengan pernikahan dan apakah yang disebut dengan keluarga. Pernikahan yang sesungguhnya ada di masa 1000 tahun, dan keluarga yang sesungguhnya ada dalam kerajaan surga. Kita akan melihat. Kalau kamu mau ingin mengetahui keluarga yang benar, yang Tuhan rancang sejak awal, ada dalam kerajaan surga. Kiranya Roh Kudus memberitahukan jauh lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, saudara. Dan kita akan masuk kepada peneguhan pernikahan. Kenapa tidak pemberkatan nikah? Karena Bapak Elvis Ronald Suselisa dan Ibu Adriela Sulastri sudah punya anak. Kita akan teguhkan pernikahan mereka. Kalau ada peneguhan pernikahan, berarti karena ada perkawinan tanpa pernikahan. Oleh karena itu, hanya satu jalannya. Sebelum kita adakan peneguhan ini, kita harus ada permohonan maaf kepada Tuhan. Khususnya kedua mempelai akan memohon maaf kepada Tuhan. Dan bukan hanya mereka, semua kita ini adalah orang-orang yang bersalah. Lihat pandang begitu gantengnya. Sebenarnya kalau disuruh siapa yang mau khotbah di sini, kalau dilihat dari kegantengan, maka anak berdua ini. Nih, coba lihat, berdiri dulu, berdiri. Kamu, jasnya jauh kalah ini. Coba berdiri ya. Nah, gantengnya kalau mono. Coba, ini adalah benih ilahi yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi pengubah dunia. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
ini tidak ada pertanyaan, karena biasanya kalau pendeta bertanya adalah bagi pengantin atau acaranya adalah pemberkatan nikah. Jadi dalam peneguhan pernikahan ini tidak ada pertanyaan, tetapi langsung kita akan mendengarkan janji setia pria kepada wanita dan janji setia wanita kepada pria. Janji ini adalah janji yang akan mereka ucapkan di hadapan Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Janji ini juga akan mereka sampaikan di hadapan jemaat sebagai saksi, di hadapan keluarga. Janji ini juga akan disaksikan oleh para malaikat yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita akan mendengar janji setia pertama-tama nanti dari mempelai pria, yaitu Bapak Elvis Ronald Soselisa, dan nanti setelah itu kita nanti akan mendengar janji wanita. Dan saya minta kedua mempelai maju ke depan, berhadap-hadapan saja. Kamu saja berhadap-hadapan saja. Kita sebentar akan mendengarkan janji setia dari Bapak Elvis Ronald Soselisa kepada Ibu Adreila Sulastri. Kita semua akan menjadi saksi yang hidup jemaat di tempat ini. Untuk itu kita ada di sini. Mari kita akan mendengarkan. Silakan Bapak Elvis Ronald Soselisa. Oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, saya Elvis Ronald Soselisa menerima engkau, Adrelia Sulastri, menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan. Sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai seperti Kristus mengasihi jemaatnya, sampai kematian memisahkan kita menurut kerinduan kudus dan iman percaya kepadanya. Ucapan janji setia kepada. Baik, kita sudah mendengarkan janji setia dari Bapak Elvis Ronald. Dan dalam suka dan duka, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, ketika sakit atau sehat, dia akan mengasihi dan memperhatikan serta menghargai istrinya, Ibu Adreila Sulastri, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Sekarang mari kita akan mendengarkan janji wanita. Mari silakan Ibu Adreila Sulastri. Oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, saya Adrelia Sulastri menerima engkau Elvis Ronald Soselisa menjadi satu-satunya suami dalam pernikahan yang syah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan dihormati seperti jemaat menghormati Kristus sampai kematian memisahkan kita menurut kerinduan kudus dan iman percaya kepada Tuhan. Ucapkan janji setiaku padamu. Mereka sudah mengucapkan janji setianya, dan kita akan melihat mereka akan saling memakaikan cincin. Sebelum dipakaikan, saya ingin memberitahukan kenapa harus cincin. Cincin itu adalah suatu benda yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia melingkar. Kamu cari ujungnya, tidak akan ada. Pernikahan tidak akan ada awal dan tidak akan ada akhir. Oleh karena itu, dari semua janji yang sudah disampaikan tadi, mereka akan mengenakan cincin sebagai ikatan janji setia dalam kekekalan.
Silakan Bapak Elvis Ronald Soselisa memberikan cincin atau mengenakan cincin di tangan Ibu Adriela Sulastri. Tangan kanan ya, tangan kanan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Sesuai dengan janji setia yang disampaikan oleh Ibu Adriela Sulastri, ia akan mengenakan cincin kepada suami. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan bisa bergandengan tangan menghadap ke depan. Tetap berdiri, ya, berdekatan. Kita akan berdoa. Mari Ibu Pendeta Trusti akan menumpahkan tangan dari belakang dan kita akan berdoa bagi mereka. Silakan yang laki-laki di sebelah kanan saya dan yang perempuan di sebelah kiri saya bertukar tempat saja. Oke, supaya tangan kanan untuk laki-laki dan tangan kiri pada perempuan. Seperti yang biasanya saudara-saudara dalam pernikahan, maka dalam acara pernikahan mereka akan berlutut. Tetapi pada hari ini adalah acara peneguhan nikah dan mereka akan berdiri saja memegang tangan mereka. Dan saya minta kedua anaknya maju ke depan. Satu di kiri, satu di kanan saja. Mari naikkan pujian Immanuel. Boleh Ke depan aja, Bu. Di depan. Elvis Ronald Soselisa dan Adriela Sulastri. Pada hari ini engkau sudah mengucapkan janji setia dalam peneguhan pernikahanmu. Dan di hadapan Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, saya, hamba Tuhan, meneguhkan pernikahanmu. Sejak hari ini engkau berdua akan menjadi satu rumah tangga. Diberkatilah kiranya engkau, dipulihkan hidupmu, diberkati keturunanmu, diberkati rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang mengubah dunia. Diberkati kehidupanmu sehingga engkau mencerminkan kehidupan Kristus. Sebagai seorang suami, engkau siap mati untuk istrimu dan untuk anak-anakmu karena kasihmu. Diberkatilah engkau sebagai seorang istri yang menghormati suaminya. Engkau akan menghormati suamimu lebih daripada apapun. Diberkatilah anak-anakmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati engkau ketika engkau masuk dan keluar rumah, diberkati sandang panganmu. Mulai hari ini kasih Tuhan ada di dalam engkau. Turunlah kiranya kasih karunia Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan
nanti kau menjadi benih yang ajaib di hadapan Tuhan. Kau akan menjadi anak yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dalam hidupmu. Tuhan menyertai kau. Tuhan membuat engkau menjadi kesenangannya karena engkau mentaati Dia. Engkau menghormati orang tuamu. Engkau akan tampil lebih daripada pemenang. Tuhan membuat engkau memberikan kesehatan dan juga menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidupmu. Engkau akan mengasihi Tuhan seumur hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.